Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada siang hari yang berbahagia ini kita telah dapat melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan seperti biasa kita duduk sejenak di sela-sela waktu istirahat untuk sama-sama mengaji dan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan sejenak waktu yang kita lewatkan di kesempatan yang berbahagia ini menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Artinya pada hari ini kita akan membaca hadis yang ke-8 dari 42 hadis yang ada di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadisus samin, hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar atau nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar ini merupakan salah seorang sahabat yang masuk Islam ketika masih kecil ya. Jadi ketika hijrah Nabi itu usianya masih 10 tahun dan waktu itu dia telah Islam ya. Dan meninggal pada tahun 73 Hijriah ya. Artinya umur beliau ketika meninggal itu sekitar 83 tahun ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal, beliau ini masih berusia sekitar 23 tahun, masih sangat muda sekali. Beliau meriwayatkan sekitar 2.600 hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang nomor 2 paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, yaitu Abdullah bin Umar ini.
Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta, sampai mereka itu yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi atau bertasyahud bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa iza fa'alu zalika, maka apabila mereka telah melaksanakan itu semua, asamu minni dima'ahum, maka terpeliharalah dariku darah mereka atau nyawa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali berdasarkan kewajiban yang telah ditentukan oleh Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan urusan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis sangat sensitif, sering disalahartikan dan disalah tafsirkan oleh banyak orang, sehingga orang-orang ekstremis Khawarij sering menjadikan hadis ini sebagai tameng untuk memerangi atau membunuh orang lain. Karena secara literal, enggak apa-apa, saya pegang aja, Pak. Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bertasyahud, ya, artinya sampai mereka masuk Islam. Artinya kalau nggak masuk Islam, saya perangi. Seakan-akan maknanya begitu. Orang-orang seperti ISIS, orang-orang jihadis, bombers itu yang membuat teror atas nama Islam di mana-mana, selalu menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang legal, bahwa boleh dalam agama. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konteks hadis ini bukan itu. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata guru kami Syekhuna Usamah As-Sayyid Al-Azhari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hadis ini berbicara dalam konteks perang. Sebab dalam hadis lain, dalam riwayat Anas bin Malik dikatakan innama umirtu an uqatilan nasa, hanyalah aku dibenarkan untuk memerangi itu. Artinya Rasulullah berbicara dalam konteks ini adalah dalam konteks memerangi orang yang telah memerangi. Jadi ada orang yang memerangi kita, bagaimana sikap kita. Jadi hadis ini berbicara dalam konteks itu. An-nasa di sini itu bukan berarti seluruh manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia, tidak. Sebab an-nasa di sini itu menggunakan alif lam, yang mana salah satu makna alif lam ma'rifah itu adalah lil ahdi zihni. Syekhuna Ahmad At-Thayyib Al-Azhari mengatakan an-nasa di sini artinya kuffaru Makkah allazina qatalul muslimin. Jadi arti hadis ini adalah umirtu an uqatila kuffara Makkah allazina qatalul muslimin. Artinya aku hanyalah dibolehkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir Mekah yang telah memerangi orang Islam itu. Jadi artinya seperti itu. Bukan aku diperintahkan memerangi seluruh manusia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab hubungan antara Islam dengan manusia bukanlah hubungan perang. Kita tidak dibenarkan membunuh orang secara sembarangan, memerangi orang secara sembarangan. Hubungan umat Islam dengan umat lain adalah hubungannya adalah hidayah, ilaqatul muslimin,
ma'abaqiyatin nasi ila qatud da'wah. Hubungan antara orang Islam dengan orang non-muslim itu adalah dakwah. Artinya mereka itu adalah objek dakwah kita, bukan objek perang kita. Maka kita berkewajiban, jamaah yang dirahmati Allah, untuk mendakwahi orang-orang itu, bukan untuk memerangi dan membunuhnya. Oleh karena itu Al-Quran itu dikatakan hudan linnas, kitab petunjuk, kitab hidayah. Kitab memberi hidayah. Rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Rasul itu tugasnya memberi hidayah, bukan untuk memerangi dan membunuh orang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu tugasnya dakwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kalian itu sebagai saksi atas manusia lain. Saksi itu maksudnya apa? Apakah kita sudah menyampaikan dakwah Allah ini atau belum? Nah, itulah maksudnya sebagai saksi. Wajibna bika 'ala haula'i syahida, kata Allah. Kami datangkan Nabi Muhammad itu kelak sebagai saksi bahwa dia telah menyampaikan hidayah atau belum. Nah, jadi hubungan kita adalah hubungan hidayah. Kita berkewajiban untuk mendakwahi non-muslim, bukan untuk memerangi dan membunuh mereka. Nah, ada dalam kondisi tertentu perang tak bisa dihindari. Dan memang kalau kita lihat sejarah, perang itu tak bisa dihindari. Maka ada dalam peribahasa Latin itu civis pacem parabellum, ya. Ini pepatah yang sangat terkenal. Civis pacem parabellum. Siapa yang ingin kedamaian maka bersiap-siaplah untuk perang. Ini kan ada pepatahnya begitu. Ini pepatah sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Ya. Artinya perang itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Nah, hadis ini berbicara dalam konteks itu. Ada kalanya umat Islam itu tidak bisa mengelak dari perang. Maka apa yang kita lakukan dalam perang pun, kata Rasulullah SAW, yang diutamakan adalah dakwah. Maka ketika Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar, apa pesan terakhir Rasulullah sebelum Ali berangkat? Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya jika ada satu orang yang mendapatkan hidayah karenamu, maka itu adalah lebih baik daripada unta merah yang paling mahal. Artinya sebelum perang pun Rasulullah masih berpesan seperti itu, ya. Bahwa tugas kamu dalam perang ini bukanlah untuk membunuh orang, tapi adalah memberi hidayah kepada sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Bahwa hadis ini bukan perintah untuk memerangi orang, tapi bagaimana sikap kita ketika kita diperangi oleh orang lain. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi memberi judul hadis ini hurmatu damil muslim. Terpeliharanya, terhormatnya nyawa seorang muslim. Artinya apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ketika ada orang yang sudah bersyahadat mengatakan la ilaha illallah, maka dia darahnya itu terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak berhak seorang pun untuk membunuhnya, menghabisi nyawanya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis ini pendek. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Hadisnya dalam Sahih Bukhari juga. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terpeliharalah nyawanya. Artinya tidak boleh dia itu diambil nyawanya secara semena-mena, dibunuh secara semena-mena. Pernah suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW, namanya Usamah bin Zaid, dalam hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah perang, Usamah bin Zaid ini bersama teman-temannya, bersama para sahabat Nabi, itu dalam perang, itu mengepung seorang musyrik. Sudah terkepung, sudah terdesak, orang ini mengatakan la ilaha illallah dalam perang. Maka oleh Usamah bin Zaid dan teman-temannya, orang ini tetap dipancung dalam perang sehingga mati. Lalu setelah perang selesai, Usamah ini merasa tidak enak hati. Lalu datang kepada Rasulullah SAW bercerita, ya Rasulullah,
tadi kami dalam perang mendapati seseorang yang sudah dalam keadaan terdesak, dia mengucapkan la ilaha illallah. Lalu bagaimana, kata Nabi? Kami tetap membunuhnya. Rasulullah sangat marah sekali. Lalu Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia itu kan mengucapkan la ilaha illallah itu karena khaufan minas silah, karena takut dibunuh saja, tidak ikhlas, tidak dari hatinya, kata Usamah. Maka Rasulullah mengatakan, halla syaqaqta qalbahu, apakah tidak kamu belah saja dadanya, supaya kamu tahu dia ikhlas apa tidak mengucapkan la ilaha illallah itu. Artinya Nabi mengatakan, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita secara zahir harus mengatakan dia ini sudah muslim. Ya. Tidak boleh lagi kita mengatakan ini mungkin karena takut, karena nggak enak, karena segan. Ya. Pokoknya kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, bagaimanapun dia sudah harus kita lindungi. Tidak boleh kita bunuh dan tidak boleh kita ambil nyawanya secara sia-sia. Itu dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan damai seperti ini. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara dalam konteks hubungan sesama kita, sama muslim. Artinya kalau ada orang muslim yang sudah bersyahadat, mendirikan sholat, ya, membayar zakat, maka kata Rasulullah, asamu minni dima'ahum, hartanya, nyawanya dijaga, tidak boleh disakiti nyawanya. Wa amwalahum, hartanya tidak boleh diambil, ya. Terpelihara hartanya. Orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, bahkan dalam Al-Quran dipotong tangannya. Begitu berharganya harta seorang muslim, tidak boleh kita ambil secara semena-mena, ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali menurut hak yang telah ditentukan oleh Islam. Artinya ketika dia melanggar hukum Islam, itu ada hukuman tertentu. Kalau dia membunuh orang misalnya, maka saat itulah dia boleh diambil nyawanya sebagai hukuman qisas. Kalau sudah dia mengambil harta orang, saat itulah hartanya boleh diambil sebagai ganti dari harta orang yang telah dia ambil tersebut. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan adapun balasan di akhirat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua poin penting yang dapat kita ambil dari hadis ini. Jadi sekali lagi, Islam bukanlah agama yang mengajarkan kita kekerasan, yang membunuh orang lain, memerangi orang lain, ya. Tapi Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang pada pokoknya mewajibkan kita untuk memberi hidayah, ya, berdakwah, menyampaikan ajaran ini kepada seluruh manusia. Dan tugas kita bukanlah untuk memerangi dan membunuh nyawa manusia. Dan yang kedua, bahwa orang kalau sudah Islam, maka kita harus memelihara nyawa dan hartanya. Tidak boleh seorang muslim untuk mengambil nyawa orang lain, merampas hidup orang lain, dan tidak boleh juga seorang muslim untuk mengambil harta dan kepemilikan dari orang lain sesama muslim, kecuali berdasarkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita ambil dari hadis yang singkat ini. Mudah-mudahan ada faedahnya bagi kita semua. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari kami pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.